1 Timotius pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 17 demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Dari penganiaya menjadi pelayan. Menurut kita ada perbedaannya? Ada enggak? Dari penganiaya menjadi pelayan. Kalau menganiaya ngejahatin orang. Kalau melayani mengasihi orang. Jadi sepakat ya, ini kontras, bukan hanya beda, apalagi beda tipis, tapi beda yang sangat kontras, yang sangat dalam. Tadinya sebagai orang yang jahat, menganiaya, berubah jadi orang yang mau melayani, yang mengasihi. Mudah nggak sih orang berubah? Mudah atau gampang? Jarang-jarang. Tidak mudah. Ya, saya sepakat perubahan ini tidak mudah. Tapi apa yang tidak mudah itu mungkin nggak? Iyalah, ditanyanya di gereja. Tak ada yang tak mungkin di dalam Tuhan. Segalanya mungkin. Tapi nyatanya kalau kita mengalami kehidupan sehari-hari, kita gampang menghakimi. Orang itu mah kayak begitu. Gak mungkin lah bertobat. Jahat mah jahat aja. Gak pernah bisa baik. Kita suka menghakimi lebih dulu. Dan kita juga suka menutup kemungkinan perubahan itu terjadi dalam diri kita. Gua mah orangnya kayak begini memang. Yang ngomong gua kan kayak gini. Kalau nyakitin orang yang maklumin saja. Dari dulunya memang dari kecil aku ngomongnya begitu. Ini tuh tipe-tipe orang yang nyaman dengan kondisi keadaan dirinya. Yang menutup untuk hidup ada perubahan yang lebih baik. Benar, perubahan apalagi ke arah yang lebih baik
ke arah yang lebih berkualitas, itu tidak selalu mudah, cenderung berat. Maka kita tidak bisa mengusahakannya hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita belajar dari pengalaman Paulus. Pengalaman Paulus, dia mengalami perubahan itu, lalu ia menceritakan, menjadi sebuah kesaksian yang nyata. Kesaksian itu nyata, kenapa? Karena dirinya, hidupnya betul-betul mengalami perubahan. Jadi jangan kita buru-buru mau kesaksian, tapi hidup kita sendiri tidak kelihatan adanya perubahan yang signifikan, perubahan yang nyata dalam hidup kita. Maka kita juga harus belajar dari catatannya Paulus. Buat siapa Paulus menuliskannya? Jelas judulnya 1 Timotius, kepada Timotius. Siapa Timotius itu? Kita lihat, bisa dibaca di ayat 2 itu. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Anak yang sah di dalam iman, betul, dia bukan anak biologis. Bapaknya dia bukan, tetapi Paulus membimbingnya, mengajarinya, mengenalkan Timotius kepada Allah, kepada kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kesaksian ini menjadi kesaksian yang indah oleh karena Paulus mengalami sendiri. Kita lihat ya, dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Ada alasan kan? Orang mengucap syukur itu ada alasan. Saudara-saudara, ibu-ibu yang kasih Tuhan, kalau ditanya di sini di gereja nih, apakah kita mengucap syukur pagi tadi? Saya jamin kita akan jawabnya iya, kita bersyukur dikasih hari yang baru, diberikan napas kehidupan dan macam-macamnya. Kita sembunyiin dulu keluh kesahnya. Pagi lagi. Datang lagi rutinitas. Ngurus keluarga lagi, ngurus rumah yang berantakan. Itunya sih jangan diceritain ya. Kalau di gereja diceritainnya, kita bersyukur. Tuhan memberikan hari yang baru. Kasihnya selalu indah setiap pagi. Omongan yang begini nih, kita ucapkan di rumah Tuhan, mestinya harus terjadi di rumah kita sendiri. Jadi setiap orang tuh ada alasan untuk mengucap syukur. Nah, secara khusus spesifik, Paulus mengucap syukur karena apa? Ada alasannya. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Ini kesaksian Paulus. Paulus menyaksikannya kepada Timotius dan kita juga membacanya. Kita lihat nih, yang menganggap Paulus setia itu siapa? Sebentar ya, ini ada. Saya lupa. Ini ada penipuan nih, saya khotbahin sekalian ya. Ya, Paulus dia bersukacita, dia bersyukur kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus menganggap dia setia. Dia tidak mengatakan bahwa aku loh orang yang paling setia. Aku loh orang yang paling keren.
paling hebat. Banyak sekali ya orang yang bersaksi ini harus belajar mestinya dari Paulus. Belajarnya seperti apa? Belajar untuk tidak meninggikan diri. Untuk tidak menganggap, wah hebat, aku keren. Yang menganggap Paulus setia itu bukan dia, bukan dirinya sendiri. Tetapi jelas-jelas Paulus menuliskan, Yesus menganggapnya setia. Karena Yesus menganggap dia, Paulus setia, maka diberikanlah tugas tanggung jawab. Mempercayakan pelayanan ini kepada, pelayanan apa yang dimaksud? Pelayanan pemberitaan Injil, kabar baik. Paulus jauh dari kesombongan rohani. Tapi dia memperlihatkan siapa dirinya. Asal-muasalnya itu siapa, kelemahannya bagaimana. Ini ayat yang selanjutnya dia ceritakan. Kelemahannya apa itu? Sekalipun aku tadinya, berarti itu sudah dia lalui, sudah dilakukannya pada masa lalu. Tadinya nih, aku ini siapa? Jelas ya dicatatnya. Tadinya aku ini seorang penghujat. Aku ini seorang penganiaya dan orang yang ganas. Kita lihat ya satu-satu. Seorang penghujat apa itu? Artinya, kalau kita lihat dalam padanan arti di kamus atau definisi, menghujat itu menghina, merendahkan, mencela, mengolok-olok, memperlakukan tidak senonoh. Siapa yang dia hina, yang dia hujat? Yesus sendiri. Yesus dia hina, dia hujat, dia caci maki, dia fitnah, dan seterusnya. Dulu tuh aku begitu. Nah, ketika ia merendahkan, menghujat Yesus, tindakan selanjutnya apa? Mungkin kalau menghina bisa dengan cacian mulut ya. Perkataan, hujatan itu. Caci maki, cemooh, mulut. Tapi dilakukan juga dengan fisik. Aku menganiaya. Artinya menganiaya apa? Mencederai, melukai, membunuh, mengejar-ngejar. Siapa? Ya karena Yesus yang sudah naik ke surga, ini para murid-murid Yesus itu. Dia kejar. Mungkin dia pikir sampai ke ujung bumi pun aku akan mengejar kekasihku. Mestinya kan begitu ya. Tapi mengejar yang dia cemooh itu. Yang dia hujat, yaitu murid-murid Tuhan. Pengikut Tuhan Yesus. Nah dari situlah kemudian ia meneruskan lagi. Ingat ya, tadinya melalui tutur kata. Hujat, fisik, menghina. Tambah berat lagi dengan ganas. Luar biasa ini orangnya. Masa lalunya seperti itu. Tidak malu dia ceritakan. Bukan prestasi hebat di hadapan Tuhan. Tapi dulunya aku ini adalah orang yang memberontak terhadap kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kita bisa melanjutkan. Itu semuanya Paulus mengatakan, aku lakukan tanpa pengetahuan. Tanpa pengetahuan di dalam iman. Jadi dalam ketidaktahuan itu, ia belum berjumpa dengan Yesus.
Banyak orang yang seringkali melakukan tindakan keji, memfitnah, mencemooh, tindakan kasar fisik, karena dia tidak tahu, tidak mengenal. Tapi ketika Yesus berjumpa dengan dia dapat surat tuh dari Yerusalem itu, dari tokoh-tokoh, dari Dewan Mahkamah Agama Yahudi, untuk membunuh, menganiaya orang-orang Kristen karena dianggap ini penodaan agama Yahudi. Dalam perjalanannya ke Damsyik itulah dia jatuh. Lalu Kristus menjumpainya. Paulus sempat menjadi buta selama 3 hari. Perjumpaan pribadi. Yesus menyapanya. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal Paulus menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Tapi Yesus mengatakan, kenapa engkau menganiaya aku? Jadi di sini juga kita harus belajar bahwa setiap orang yang menganiaya, baik dengan ucapannya, mulutnya, tindakan kasarnya, fisiknya, maka setiap orang yang melakukan itu terhadap hamba Tuhan, terhadap pengikut-pengikut Tuhan, maka ia melakukannya juga kepada Yesus. Tapi sebaliknya ketika seseorang menyambut, bahkan memberi hanya segelas air bening untuk minum, ia telah melakukannya untuk Yesus juga. Jadi harus kita pertimbangkan apa yang kita lakukan terhadap sesama, pada hakikatnya itu jugalah yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena ajaran kasih Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Hukum ini setara. Balik kita ke firman Tuhan ini. Semuanya dilakukan Paulus di luar pengetahuan imannya. Karena ia belum mengenal siapa Yesus. Ia belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah mengalami perjumpaan itulah kemudian Paulus menjadi sadar. Sadar akan apanya? Akan siapa dirinya. Siapa dirinya selama ini. Dan siapa Tuhannya itu. Disitulah Paulus merefleksikan, menyatakan ayat 14 ini, malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus. Jadi Paulus mengatakan seolah-olah itulah cinta kasih Yesus. Padahal Yesus bisa melakukan apapun karena ia berkuasa, ia sangat berdaulat. Tetapi Yesus yang menjumpainya tidak membalasnya. Hujatan tidak dibalas dengan hujatan. Cemooh caci maki tidak dibalas dengan caci maki. Penganiayaan pun tidak dibalas dengan hukuman yang setimpal. Tapi seolah-olah Yesus merangkulnya. Memeluknya dengan cinta. Hanya dengan itulah manusia bisa dimenangkan. Maka Yesus pernah mengajarkan kalau kejahatan dibalas kejahatan itu tidak ada gunanya. Engkau harus menang. Bukan dengan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi dengan cinta kasih. Yesus melakukannya itu untuk Paulus. Dirangkulnya, dipeluknya. Dipulihkannya kembali. Dan dipercayakan kepadanya sebuah tanggung jawab, yaitu pelayanan. Di sini kita lihat perubahan itu nyata bukan karena diupayakan oleh diri sendiri, tetapi oleh anugerah cinta kasih dari Tuhan. Cinta kasih dari Tuhan itulah yang
memungkinkan perubahan itu terjadi. Terus kita bertanya, oh kalau begitu manusia kita nggak perlu ngapa-ngapain dong. Nanti Tuhan yang mengubah saja. Oh tidak demikian. Ya. Anda dan saya mengalami perubahan hanya mungkin ketika kita membuka ruang untuk mau berjumpa dengan Tuhan dan merespon, menanggapinya dengan positif, mengiyakan kasih karunia itu, menyambutnya dengan hangat, dengan sukacita. Kita nggak mungkin juga bertepuk sebelah tangan. Tuhan memberikan, menjumpai kita, merangkul, memeluk kita, kitanya nggak mau, ya sama aja bohong. Jadi perubahan itu terjadi oleh cinta kasih dari Tuhan Yesus yang disambut oleh Paulus dengan sukacita. Dan sampai ia disambutnya juga, dia merasakan cinta itu. Bahkan sekali lagi Paulus tidak merasa bahwa dirinya itu baik, enggak. Dia mengatakan dari sekian banyak ya para rasul murid Yesus, akulah yang paling berdosa. Akulah orang yang paling hina, paling berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu keyakinan iman Paulus. Dan ia mengatakan, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi itulah yang disaksikan oleh Paulus. Nah disinilah, ini mudah-mudahan handphonenya masih nyala ya, supaya bertobat nih, penipuan ini. Nah, saudara-saudara, namun justru kata Paulus, karena itu aku dikasihani. Karena ia mengaku setiap dosanya. Aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Betapa sabarnya itu Tuhan, luar biasa. Berkali-kali Paulus menganiaya. Ia menyaksikan Stefanus yang ditangkap dirajam batu, ditimpukin batu sampai mati. Paulus ada di situ, dia menyaksikan dan menyetujui hukuman itu. Betapa sabarnya. Yesus menantikan pertobatan dari Paulus ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus ini, disitulah Paulus melihat Kristus menunjukkan seluruh kesabaran dan cinta kasih-Nya. Maka apa yang telah dilakukannya? Dan inilah katanya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi Paulus menjadikan kesaksiannya itu nyata. Ini loh saya, contoh. Ini loh saya yang sudah dikasihi Tuhan. Inilah contohnya, saya tuh orang yang bandel, yang kasar, yang ganas, yang menganiaya, tapi Tuhan terus mengasihi aku. Sehingga aku mengalami perubahan. Pelajaran apa yang boleh kita petik dari sini? Tuhan Yesus tuh menyambut setiap kita. Tangannya terbuka. Terulur untuk kita menyambut. Untuk kita dikasihi. Nah, kita harusnya menjadi orang yang berubah. Paulus sendiri contoh. Dari tindakan yang sangat ekstrim sekali tadi itu. Penghujat, penganiaya, orang ganas. Ini kok berubah? Jadi orang yang mau melayani, orang yang mau mengasihi, bahkan mau mati juga untuk orang lain, agar orang lain itu mengenal kasih Kristus. Kan ekstrim banget. Kita kan nggak jadi pembunuh ya. Kita nggak menganiaya yang sadis. Kita nggak mengutuki orang. Tapi harusnya ada yang berubah ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang dulu suka caci maki,
yang dulu suka cemooh, ngelihat kesalahan orang lain, negatif terus. Ya boya berubah. Jadi orang yang pandai mengucap syukur. Yang pandai memuji Tuhan. Bukan hanya di sini loh. Tadi saya sengaja mengatakan di sini kita bersyukur hari baru. Kita bersyukur untuk napas kehidupan. Coba praktikkan di rumah. Bangun pagi, kita hirup udara, puji Tuhan. Tuhan memberikan hari yang baru. Tuhan memberikan aku kesempatan untuk melayani suamiku, untuk melayani orang tuaku, untuk melayani anak-anak, untuk melayani saudara-saudaraku. Puji syukur Tuhan hadirkan orang-orang ini adalah wakil-wakil Engkau yang ada di bumi ini. Sehingga aku bisa melayani Tuhan dengan tulus. Kan ada perubahan. Di sini mah nggak perlu ngomong ya bersyukur, puji Tuhan. Justru yang paling perlu itu di rumah. Yang paling perlu itu di pasar. Kalau kita ke pasar pecah kulit, ya jangan. Nawarnya tuh nggak kira-kira. Di kangkung saya ikat 5.000, 1.000 boleh nggak? Kalau nggak boleh, mulut kita caprak ngomongnya apa aja. Gimana budi bahasa kita di pasar sana? Mungkin dulunya kita terkenal orang cerewet. Kok dia rajin ya ke GKI Mangga Besar. Orang akan melihat, kok beda sekarang. Dia mengerti, memahami, nggak ngomel-ngomel. Emang ada banyak hal yang perlu kita omelin tiap pagi. Tapi apakah berubah juga? Enggak. Tapi bagaimana sikap kita dengan berubah? Orang lain akan berubah. Paulus berubah, maka ia bisa membawa perubahan itu pada Timotius. Dan seterusnya bagi banyak orang. Ini kan sangat simpel, sederhana. Tadi di rumah sudah, di pasar, di jalan juga sama. Ya di mana-mana. Orang akan melihat ini, oh iya ya, kalau murid-murid Tuhan memang ada perubahan. Sekali lagi, jangan sampai kita ngomongnya, gak bisa, saya mah udah tua, gak bisa berubah. Bohong. Bukan gak bisa, tapi gak mau berubah. Nah, mumpung kita masih diberikan Tuhan kesempatan, berubahlah. Saya berharap ini yang nelpon tadi juga berubah. Jangan nipu orang melulu ya, tapi hidup menjadi berkat buat orang lain. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.